Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Salam Assalamualaikum Pak sejahtera. Setiawan. Ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita nih muncul kembali ke acara Astama Talk ini, dan tentu saja bahwa acara kita ini banyak yang sudah menanti, dan diantaranya hari ini kita kehadiran gitu ya speakers dari rekan kita yang bertugas di kedutaan besar di Filipina. Nah, oleh karena itu tentu saja ini pastinya akan menarik kalau kita dengar. Karena apa? Karena saat ini di Filipina pun sama dengan halnya di Indonesia, bagaimana merit system ini harus ditegakkan. Karena dengan ditegakkannya merit system, suatu negara pastinya akan ada harapan dengan memilih putra-putri terbaiknya. Dan ini juga yang telah dilakukan di beberapa negara maju, di antaranya Singapura yang akhirnya melejit gitu ya, gara-gara merit system ini ditegakkan. Sebelumnya, seperti biasa bahwa saya ingin sedikit mengutarakan, menjelaskan terkait dengan Astama Talk, dan tentu saja bahwa bobot dari Astama Talk ini sebetulnya kita ingin lebih banyak kepada sharing session. Dan sharing session ini tidak hanya terlepas dari hanya di kita, tetapi juga kita akan hadirkan beberapa pembicara di dalam sharing session ini, ya sepertinya seperti halnya hari ini, misalnya terima kasih Pak Muzakir dari Kedutaan Besar Indonesia di Filipina, dan juga nanti di minggu depan kita akan kehadiran teman-teman dari Thailand. Jadi bagaimana Thailand juga menegakkan sistem human resource development yang secara modern, barangkali yang akan nanti kita share di dalam sharing session ini. Kemudian seperti biasa sebetulnya kita berharap bahwa acara ini, acara sharing session ini dilakukan di dalam setiap minggunya, dan tentu saja bahwa topik pembahasan biasanya kami ambil dari teman-teman yang mengusulkan di dalam grup gitu ya, di dalam Astama Talk ini, lalu kami padu-padankan dengan siapa yang cocok gitu yang untuk bisa memberikan sharing session ini. Dan juga teman-teman dari peserta di akhir barangkali akan mendapatkan e-certificate. Oke, kemudian ini adalah pembicara-pembicara terdahulu yang pernah kita lalui. Pada dasarnya bahwa Astama Talks ini sebetulnya kita ingin melakukan pembelajaran gitu ya, bagaimana keilmuan khususnya di dalam human resource ini seperti apa. Oleh karena itu sebetulnya di sini ada subtitle dengan temanya with doctoral student gitu ya. Seperti halnya di Astama Talk pertama kita hadirkan misalnya saudara Roy gitu ya, itu dari UGM, mahasiswa S3, lalu berikutnya misalnya Ibu Mutia gitu ya, yang sedang S2 menuju S3 juga dari UGM, lalu saudara Nur Hakim dari Universitas Indonesia, lalu juga Pak Ovilia atau Mas Ovilia juga dari PT Universitas Indonesia, dan kali ini kita akan mendengarkan bersama Bapak Muzakir gitu ya, dan beliau adalah saat ini posisinya sebagai Minister Head of Economic Section Indonesian Embassy in Manila, dan juga beliau sekaligus graduated from Oslo University, Norway. Jadi ini sangat menarik gitu ya. Teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian, partisipan kita yang telah hadir di sini totalnya hampir 1.000 gitu ya, kalau kita lihat dari sesi sharing session pertama sampai dengan sekarang. Dan kita tidak terbatas dari, kita lihat misalnya dari pemerintah pusat, dari kementerian gitu ya, lalu juga local government, dan sangat dominan gitu ya, dari hampir seluruh Indonesia, kemudian juga dari universitas. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir tentu saja, dan juga dari profesional, jadi baik dari industri maupun association. Nah, rundown kita pada pagi ini kurang lebih seperti ini, opening disampaikan oleh saya
sebagai host, Setiawan Wangsa Atmaja. Lalu main sessionnya adalah Pak Muzakir dari Manila langsung. Untung kita tidak ada perbedaan waktu. Lalu kemudian ada sesi diskusi. Di antaranya mungkin kita ingin juga menggali kira-kira apa sih yang menjadi keunikan di Manila itu atau di Filipina. Lalu closing ya dalam bentuk summary yang akan disampaikan oleh Saudara Nur Hakim dari Universitas Indonesia gitu ya, yang juga merupakan ASN. Kemudian sedikit CV dari Pak Muzakir seperti ini, walaupun tadi saya sudah menyampaikan lengkapnya seperti ini, saya tidak akan menyampaikan satu persatu, tapi yang jelas bahwa beliau adalah salah satu yang memang ASN yang prominent gitu ya, dan juga sangat concern terkait dengan merit system yang saat ini bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di Filipina, dan juga sekaligus sebagai graduated dari master graduated dari Oslo University Norway. Informasi yang bisa disampaikan juga bisa dilihat di sini, baik di Instagram, lalu YouTube, dan juga WhatsApp. Dan kalau kita follow ini artinya bahwa kita akan mendapatkan beberapa informasi atau informasi saat ini dan ke depan, termasuk materi-materi yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, itu pendahuluan yang disampaikan, dan tidak berlama-lama lagi, antara 1,5 jam barangkali sampai 2 jam, kita akan mendengarkan Bapak Muzakir, gitu ya. Dan saat ini sudah siap ya, Pak Muzakir, luar biasa. Selamat pagi, Pak Muzakir. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Apakah suara saya bisa baik didengar Pak? Clear. Oke, Ya. terima kasih Pak. Gimana situasi di Manila Pak? Sebelum Bapak Ya, bicara nih, alhamdulillah aman Pak. Jarak waktu 1 jam Pak lebih dulu kami. Sekarang ini iya. ya agak panas, kalau pagi cukup panas. Tapi kalau secara situasi politik aman Pak. Oke, siap. Pak Muzakir, di layar saya saat ini sudah hampir 300 Pak yang masuk, gitu ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, barangkali untuk kenangan kita semua, mohon videonya bisa nyala, kemudian kita akan capture. Nanti kita akan kirim ke Pak Muzakir, kalau tidak berkeberatan. Yuk, sama-sama sebentar ya. 1 menit barangkali untuk kita capture sama-sama. Nanti di awal dan di akhir kita akan sampaikan untuk Pak Muzakir. Silakan dipandu, Kang Andre. Baik, Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Barangkali dapat dilihat terlebih dahulu untuk kameranya. Oke, semua. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Dilanjut untuk slide selanjutnya. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Dan terakhir yang keempat. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu. Baik, terima kasih Kang Andre. Pak Muzakir, luar biasa Pak. Ini ada 4 halaman gitu ya yang Bapak ingin mendengarkan sharing session dari Bapak, dan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, saya persilakan Pak Muzakir untuk sharing session kepada kita semua. Kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Setiawan Wangsa Atmaja, Asesor Ahli Utama BKD Provinsi Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya lihat seperti yang tadi Pak Iwan jelaskan, pesertanya cukup banyak ini Pak, surprise, dan ini menambah semangat kami untuk sharing. Kami melihat ada dari berbagai BKD Kabupaten Kota di Jabar, ada BPSDM, bahkan ada Kemenpan, BKN, dan LAN ini Pak. Semoga saya tidak menggarami lautan ini Pak. Sharing mengenai masalah ini. Dan terima kasih sekali Pak atas undangannya di Astama Talk Series ini. Saya merasa mendapat kehormatan karena isu pengelolaan
manajemen ASN ini saya kira isu yang sangat sangat penting dan strategis. Dan kalau bisa kami share pengalaman kami yang ada di Filipina, mudah-mudahan ada manfaatnya atau ada inspirasinya. Thank you also Pak for the generous introduction. Saya Muzakir, sekarang bekerja di KBRI Manila sudah setahun dan di fungsi ekonomi. Insya Allah nanti akan sharing. Fokusnya nanti banyak mengenai Civil Service Commission yang tentu Pak Iwan juga sedikit banyak tahu karena Bapak pernah bertemu dengan chairman-nya Pak Carlo Nograles di Manila Agustus tahun lalu. Jadi mohon nanti kalau ada kesalahan nanti mohon dikoreksi Pak kami Pak. Bapak Ibu sekalian, juga kami karena di bulan puasa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum bagi Bapak Ibu yang menjalankan, semoga dilancarkan. Izin kami akan memulai Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan, kami ingin share mengenai implementasi sistem merit dengan studi kasus di Filipina. Bapak Ibu sekalian, apa yang akan kami share di sini meliputi antara lain yang terkait dengan peraturan perundangannya, kemudian bagaimana CSC ini mengelola sistem merit di Filipina, program-program kerja yang menonjol yang dilakukan oleh CSC dalam rangka meningkatkan kinerja ASN-nya seperti yang tadi disebut oleh Pak Iwan. Memang betul sekali Pak bahwa kesadaran untuk meningkatkan kinerja ASN saat ini menjadi sangat penting di Filipina karena Filipina ini saat ini ingin mengejar kembali sebagai pusat pertumbuhan di Asia Tenggara. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengetahui dulu era tahun 40-an Filipina itu iya Pak. Enggak, tadi hilang suaranya. Apakah sekarang kedengaran Pak? Oke Pak. Ya. Jadi kami ingin menekankan kembali bahwa tadi betul sekali seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iwan, kesadaran untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan ASN pada khususnya ini sangat menonjol di Filipina karena Filipina ingin kembali menjadi pusat pertumbuhan di Asia Tenggara yang dulu di tahun 40-an itu Filipina adalah nomor 1 di Asia Tenggara. Kalau kita tahu dulu bahkan perusahaan penerbangan pertama Philippine Airlines itu pertama kali yang dimiliki oleh negara di Asia Tenggara, yaitu Filipina. Jadi ini menggambarkan betapa majunya Filipina ketika itu, tapi memang kemudian berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak terlalu tinggi dan banyak peristiwa politik yang terjadi, dan ini yang kemudian menumbuhkan kesadaran kembali. Dan juga nanti coba kami akan singgung sedikit mengenai kira-kira lesson learn apa yang dapat dipelajari terkait dengan implementasi sistem merit di Filipina. Next, terkait dengan peraturan perundangan, jadi ini sudah seperti yang tadi kami singgung, kesadaran untuk memiliki ASN atau birokrasi yang berkinerja dan berintegritas itu sudah sangat tua di Filipina. Jadi undang-undangnya yang ada itu sudah ada sejak tahun 1900, itu di era sudah transisi dari kolonial Spanyol ke Amerika Serikat. Jadi seperti Bapak ketahui, Bapak Ibu ketahui, Filipina ini kan pernah dijajah Spanyol, kemudian Amerika Serikat, kemudian Jepang sebentar, kemudian Amerika lagi. Nah, ini ketika transisi ke pemerintah kolonial Amerika, itu ada Public Law Number 5 mengenai establishment and maintenance of an efficient and honest civil service. Jadi bayangkan, civil service yang honest, yang jujur, itu menjadi judul sebuah undang-undang. Jadi ini isu integritas itu sudah menjadi kesadaran yang sangat lama di Filipina. Dan ini kemudian yang kemudian badan yang diminta untuk atau dibentuk untuk melakukan ini adalah Civil Service Board. Jadi badan yang mengelola kinerja ASN itu sudah sangat lama di Filipina tahun 1900. Barangkali kalau kita membandingkan dengan situasi kita,
kesadaran ini barangkali yang tercermin dengan adanya undang-undang mungkin setelah kemerdekaan ya, antara tahun 1940 atau 50-an barangkali, mungkin nanti bisa dicek lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, next, secara historical itu pada tahun 1905 dibentuk Civil Service Board yang kemudian menjadi Bureau of Civil Service. Jadi ada perubahan nomenklatur atas organisasi yang mengelola ini. Kemudian pada tahun 1935, nah ini di konstitusi, Bapak Ibu bisa dibayangkan ya, di konstitusi sendiri dirumuskan mengenai sistem merit sebagai dasar bagi pegawai negeri sipil. Jadi bisa dibayangkan kedudukan isu mengenai merit system itu sangat dijunjung tinggi di undang-undangnya karena masuk di konstitusi. Dan pada tahun-tahun selanjutnya, Biro Aparatur Sipil Negara ini memiliki yurisdiksi baik di tingkat pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai kepada perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Dan selanjutnya pada tahun 1959 atau 13 tahun setelah kemerdekaan Filipina, seperti Bapak Ibu ketahui, Filipina merdeka tahun 1946, itu badan yang mengelola itu direorganisasi lagi menjadi Civil Service Commission yang akan kita banyak ulas pada kesempatan ini. Jadi Civil Service Commission ini usianya sudah cukup tua, yaitu dari tahun 1959. Kemudian selanjutnya pada tahun 1975 melalui Kepres nomor 87, itu CSI mulai berperan sebagai lembaga yang menaungi pegawai negeri sipil. Dan pada tahun 87 melalui Executive Order nomor 292, CSI ini diakui sebagai lembaga yang mengatur pegawai negeri sipil yang mandiri, dan ini ada disebut di dalam konstitusi dengan amanat untuk mempromosikan atau meningkatkan moral, efisiensi, integritas, daya tanggap ya atau responsiveness, progresivitas dan courtesy PNS. Courtesy itu mungkin bisa kita terjemahkan sebagai budi pekerti ya, pegawai negeri sipil. Nah, untuk ini ketika itu juga CSI telah merumuskan langkah untuk dalam manajemen ASN ini antara lain terkait bagaimana prestasi dikelola, kemudian penghargaan, dan seluruh program pengembangan sumber daya manusia ASN di semua tingkatan, serta melembagakan iklim manajemen yang kondusif bagi akuntabilitas publik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mungkin kami ingin menguraikan secara lebih detail lagi mengenai CSI ini. Jadi CSI tadi kami sebut sangat penting, disebut di konstitusi. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa menurut konstitusi Filipina ada 3 komisi yang memang dibentuk langsung oleh undang-undang dasarnya, yaitu pertama mengenai CSI ini, Commission on Civil Service, kemudian Commission on Election atau KPU-nya, dan Commission on Audit atau BPK-nya. Jadi bisa dibayangkan posisi pentingnya CSI ini dalam sistem ketatanegaraan Filipina. Nah, secara organisatoris, CSI ini terdiri dari ketua, kemudian sekretaris, kemudian ada yang disebut yang namanya Chief of Examiner, yang ini dia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ujian bagi calon pegawai negeri sipil. Nah, berdasarkan peraturannya, CSI dan 2 komisaris yang bertugas sebagai sekretaris dan Chief Examiner itu ditunjuk langsung oleh Presiden. Jadi setiap tahun CSI ini harus membuat laporan kepada Presiden, tapi juga kepada Ketua Senat, Ketua Parlemen. Jadi ini memang sangat penting menggambarkan peran dari CSI ini di Filipina. Batas usia minimal bagi yang ditunjuk sebagai ketua itu adalah 35 tahun, masa jabatan ketuanya adalah 7 tahun, sekretarisnya 5 tahun, dan chief examinernya 3 tahun.
tanpa pengangkatan kembali. Kalau Pak Iwan ingat, kita pernah mengobrol Pak dengan Pak Carlo Negroles, menceritakan beliau ketika itu pilihan antara menjadi setelah menjadi ketua Senat, kemudian beliau ingin berusaha menjadi ketua CSI dan terpilih karena masa jabatannya yang cukup lama. Nah, secara ruang lingkup jabatan pegawai negeri sipil di Filipina dibedakan menjadi jabatan karir atau jabatan non karir. Ini mungkin secara longgar bisa kita padankan dengan PNS dan PPPK. Jabatan karir ini diantaranya ditandai dengan penerimaan berdasarkan prestasi dan kelayakannya melalui ujian kompetitif, adanya jenjang karir, serta security of tenure atau kepastian masa kerja. Sementara itu untuk jabatan non-karir, itu ciri-cirinya adalah penerimaan tetap melalui ujian yang tes kompetitif, masa kerjanya terbatas sesuai pada jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau mengikuti masa jabatan pejabat yang menuju. Jadi ini tidak sepasti seperti yang jabatan yang karir. Maka mungkin padanannya barangkali sama seperti dengan PPPK. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai tahun lalu 2023 dari data kami itu tercatat ada 1,8 juta orang civil service di Filipina. Jadi kalau secara persentase, karena penduduk Filipina sekitar 110 juta, ini hampir 2%, 1,9%. Mungkin sama dengan Indonesia ya Pak ya, hampir sekitar 2%. Nah, apakah ini rasio yang ideal? Tapi ada diskusi di Filipina untuk lebih mengefisienkan kinerja dari ASN dan Filipina sehingga rasio ini bisa sedikit agak dikurangi. Ada diskusi seperti itu. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan CSI ini. CSI ini ada juga yang namanya, ini di bawah CSI adalah Development Academy of the Philippines dan Civil Service Institute. Nah, keduanya ini merupakan institusi yang bertujuan untuk membantu Filipina dalam upaya pengembangan dan pembangunan SDM ASN. Nah, ini padanannya ini yang mungkin harus kami cek dulu apakah ini semacam LAN begitu. Tapi ada di sini yang terkait dengan pengembangan kurikulum untuk pengembangan sumber daya manusia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk sebagai gambaran, di Filipina ini ASN terbagi dalam 3 level, yaitu level pertama itu untuk tugas-tugas yang terkait dengan tugas klerikal dan pekerjaan non-profesional, dan selanjutnya adalah kedua yang berkaitan dengan keahlian teknis. Dan yang ketiga itu terkait dengan pimpinan, ini eselon 2 dan eselon 1. Untuk level pertama dan kedua, untuk masyarakat Filipina yang berminat menjadi ASN, itu dapat mendaftar dan mengikuti yang namanya Civil Service Exam, kayak tes CPNS di sini, yang dilaksanakan oleh CSI. Sedangkan bagi calon pimpinan yang pada tier 3 yang tadi kami sebut, itu tesnya adalah Career Service Executive Examination yang penyelenggaranya tapi khusus, yaitu Career Executive Service Board yang dilaksanakan bersama dengan CSI. Jadi ini ada kekhususan untuk tingkat pimpinan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin sharing sedikit mengenai ujian bagi CPNS di Filipina itu seperti yang tadi kami sebut melalui Civil Service Exam, itu dilaksanakan 2 kali dalam setahun oleh CSI. Ada 2 tipe jenis examnya, yaitu sub-professional level yang diperuntukkan untuk first level government position seperti yang tadi kamu sebut, tingkat clerical, dan professional level yang diperuntukkan untuk first dan second level government positions. Di tingkat sub-professional level, materi yang diujikan itu mencakup pengetahuan umum, kemudian tugas-tugas clerical, mungkin kalau di kita barangkali TKD ya Pak Iwan ya. Kemudian bahasa Inggris, kemudian matematika, dengan keseluruhan soal 165 soal dalam rentang waktu 2 jam 40 menit.
Untuk kemudian untuk tipe professional level, materi yang diujikan itu mencakup pengetahuan umum, bahasa Inggris, matematika dengan keseluruhan 170 soal dalam waktu 3 jam 10 menit. Nah, ini syarat-syaratnya adalah terkait mengenai pendidikan, kemudian usia dan persyaratan administratif lainnya. Nah, ini yang agak uniknya ini di sini Bapak Ibu sekalian, CSI ini bisa milih CPNS, yaitu pertama yang pen and paper test atau yang manual. Nah, ini biayanya lebih murah, yaitu 500 peso, itu kalau kita rupiahkan itu sekitar 145.000. Atau milih yang computerized examination atau COMEX dengan biayanya sekitar 680 peso atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 195.000. Dan uniknya lagi ini kalau yang pen and paper test itu hasilnya akan keluar 60 hari. Padahal sementara kalau yang computerized, yang pakai CAT kalau di kita gitu, itu 1 minggu. Nah, apabila peserta lulus, maka CNC akan menetapkan Certification of Eligibility. Dan peserta kemudian dinyatakan lulus dan minimal passing grade-nya adalah 80. Dan pengumumannya diumumkan secara resmi melalui website CSC. Bapak Ibu sekalian, setelah masalah rekrutmen, ini akan kami share juga mengenai beberapa kegiatan-kegiatan menonjol yang dilakukan oleh CSC. Pertama, misalnya untuk meningkatkan kinerja, ini terkait dengan laporan yang dikeluarkan di tahun 2022. Itu CSC melaksanakan program antara lain Excellence in Online Assistance and Assessment. Jadi assessment-nya ketika itu merespon dari kondisi itu dilaksanakan secara online. Kemudian sebagai organisasi yang mengeluarkan regulasi, CSC juga menerbitkan ketika itu COVID-19 related policies, kemudian flexibility work for government employees, dan juga beberapa kegiatan lain untuk meningkatkan kapasitas antara reskilling dan upskilling of the public sector human capital, contact center Nang Bayan, kemudian Honor Awards program, ini seperti ASN Awards, seperti program yang digagas oleh Pak Iwan di Indonesia, kemudian Customer Feedback and Satisfaction Survey untuk memperoleh umpan balik dari publik mengenai kinerja ASN. Nah, program manajemen talenta di Filipina ini yang dikelola oleh CSC ini disebut sebagai program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management atau PRIME HRM. Ini sebenarnya program manajemen talenta untuk melembagakan meritokrasi yang mencakup antara kegiatan perekrutan, kemudian seleksi, kemudian penempatan, pembelajaran, dan penghargaan. Jadi ini manajemen talenta versi dari CSC yang dilaksanakan di Filipina. Tadi kami sebut mengenai kebijakan yang related dengan COVID, Bapak Ibu sekalian. Jadi CSC juga mengeluarkan kebijakan tersebut. Sebentar, maaf ada gangguan sedikit. Ya. Jadi terkait dengan pandemi COVID ini, CSC mengeluarkan peraturan yang misalnya mengizinkan absensi atau work from home bagi ASN untuk seluruh instansi, baik itu untuk yang terinfeksi maupun tidak terinfeksi, yang melakukan kontak dengan pasien COVID dan lain sebagainya. Jadi ini ada respon terhadap kondisi ketika itu, yaitu ketika COVID. Kemudian untuk program Flexibility Work for Government Employees pada tahun 2022, itu juga merespon kondisi new normal. CSC menerapkan pengaturan
kerja yang fleksibel. Nah, ini untuk juga sama dengan kita juga dalam perkembangan selanjutnya untuk mewujudkan adanya work-life balance. Ya, jadi bagaimana motivasi bekerja dan beban kerja ini diseimbangkan, serta mendorong penerapan teknologi digital. Nah, beberapa aturannya antara lain dengan mereduksi hari kerja dari 5 hari menjadi 4 hari kerja ketika itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Civil Service Institute ini yang memberikan pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi, barangkali padanannya dengan LAN di Indonesia, itu juga memberikan layanan konsultasi praktek terbaik kepada seluruh pegawai negeri sipil dan lembaga pemerintah khususnya yang berfokus pada SDM dan organisasi serta pengembangan kapasitas kepemimpinan untuk ASN. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan feedback dari publik, CSI juga membentuk yang namanya Contact Center Nangbayan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengirimkan umpan balik berupa masukan, keluhan maupun apresiasi atas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN. Pada proses pelaporannya dalam hal ini, CSI itu menjaga kerahasiaan data dari diri pelapor. Berdasarkan persentase pelaporan kepada masyarakat kepada kontak center Nangbayan ini berdasarkan media yang digunakan sepanjang tahun 2022, itu kebanyakan menggunakan Facebook sebanyak 52,4%. Dan presentasi dengan walk-in ya lapor secara langsung itu sangat kecil sekali, hanya 0,03%. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi adalah mengenai pelaporan. Program berikutnya juga seperti ada yang di Indonesia ASN Award seperti yang diselenggarakan di Kemenpan yang itu merupakan program Pak Iwan ketika itu di Kemenpan dan kami berkesempatan untuk turut membantu beliau. Itu ada di sini namanya Honor Award Program. Nah, ini program penghargaan dan insentif dari CSI kepada pejabat dan ASN yang telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa. Sama ini Pak Iwan. Dan ini diadakan secara tahunan. Yang memberikan ini presiden langsung di Istana Malakanya. Yang terakhir itu ini dilaksanakan sekitar bulan September kalau tidak salah. Selanjutnya adalah juga untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan publik, CSI juga selain mengadakan masukan yang sifatnya umpan balik, juga mengadakan Customer Feedback and Satisfaction Survey yang berbasis web. Ini untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja CSI. Nah, ini apa saja yang dinilai, yaitu terkait dengan daya tanggapnya atau responsiveness, kemudian mutu layanan atau quality of service, kemudian access and facilities, communication, cost and service, integrity, dan lain sebagainya. Pada tahun 2022, overall satisfaction integrity service provider itu dinilai oleh masyarakat dengan nilai 90,99%. Jadi saya kira ini cukup baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dengan sekian lamanya waktu dan pengalaman Filipina dalam mengelola ASN ini, apakah ada prestasinya? Jadi pada tahun 2018 itu ada lembaga yang bernama Investor in People atau IIP yang berbasis di Inggris itu memberikan penghargaan berupa akreditasi level silver kepada CSI Filipina. Nah, ini penghargaan ini menunjukkan keunggulan CSI dalam manajemen organisasi maupun individu. Nah, indikator yang digunakan untuk memberikan penilaian ini adalah mengenai efektivitas individu dalam organisasi, kemudian
keterampilan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, setelah memaparkan mengenai berbagai hal, tugas-tugas, dan juga capaian yang sudah dilakukan oleh CSI, kemudian apa tantangan yang dihadapi oleh CSI. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengenai tantangan ini, CSI sendiri dalam kesempatan peringatan Hari Kemerdekaan tahun lalu, ketuanya Pak Carlo menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh 1,8 juta ASN di Filipina saat ini adalah bagaimana ASN bisa beradaptasi dengan realitas baru, menentukan solusi yang inovatif dan dinamis dalam upaya untuk memenuhi permintaan masyarakat, serta memastikan untuk penyampaian layanan publik yang berkesinambungan dengan memakai teknologi digital. Jadi yang dimaksud beliau adalah bagaimana ASN ini menghadapi tantangan baru, yaitu tantangan di dunia teknologi digital. Nah, penerimaan dan perubahan penyelesaian diri dengan kondisi saat ini, serta pemahaman tentang literasi digital ini menjadi hal utama yang harus dilakukan guna meningkatkan kapabilitas pegawai negeri sipil di Filipina. Selain masalah dunia digital, di Filipina ini memang harus diakui tantangan yang cukup besar yang dihadapi ini adalah mengenai intervensi politik dalam sistem merit. Ada yang disebut sebagai politisasi birokrasi, di mana pimpinan politik ini menentukan di dalam penempatan khususnya di tier 3 di birokrasi. Dan juga ada mengenai korupsi, kemudian nepotisme, dan birokrasi yang kadang juga dinilai masih rumit, dan kesenjangan kualitas pegawai antar wilayah di Filipina ini. Nah, ini yang hal-hal yang menjadi tantangan. Nah, terkait ini, CSI Filipina terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil, meningkatkan integritasnya, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta terus ya CSI mempromosikan prinsip-prinsip meritokrasi dan netralitas politik. Isu netralitas politik ini ternyata juga cukup menonjol di Filipina, namun hal ini juga sudah menjadi kesadaran dan CSI terus berupaya untuk menegakkan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu barangkali sekilas tidak banyak share mengenai CSI sebagai organisasi inti di Filipina untuk pengelolaan manajemen ASN. Nah, sebelum menyampaikan mengenai hal-hal yang boleh kita sebut sebagai lesson learned dalam pengelolaan ASN, izin juga kami menyampaikan wrap up paparan apa yang telah kami sampaikan. Yaitu pertama, bahwa isu sistem merit ini bukan sesuatu hal yang baru di Filipina. Isu ini sudah menjadi perhatian sejak tahun 1900. Ya, di era antara peralihan antara kolonialisme Spanyol ke AS. Jadi kesadaran tentang pengelolaan negara berbasis merit itu sudah sangat lama di Filipina. Jadi bisa kita bandingkan sendiri dengan Indonesia misalnya ya. Kemudian yang kedua, CSC itu lembaga yang sangat penting, boleh dibilang sebagai constitutional body ya, karena dia disebut di dalam konstitusi bersama dengan KPU-nya dan BPK-nya. Jadi ini menunjukkan bahwa CSC ini sangat penting, karena kalau mau membubarkan CSC, katakanlah seperti itu, ada wild idea seperti itu berarti harus merubah konstitusi dulu. Kemudian yang ketiga, di Filipina juga ASN itu juga terdiri dari karir dan non-karir, atau secara longgar kalau kita padankan dengan PNS dan PPPK, ini menunjukkan juga cara pandang yang fleksibel dalam rangka mengakuisisi talent di luar birokrasi. Nah, rasionya Bapak Ibu di tahun 2018 dari data yang kami peroleh, antara karir dan non-karir itu, yang karir itu 96% memang sangat besar, dan yang non-karir itu 4%. Kemudian
kami melihat bahwa dalam pengelolaan manajemen ASN di Filipina ini atau sistem merit ini, mereka memakai kebijakan yang adaptif, yang diterapkan dalam pengelolaan sistem merit, yaitu dengan kebijakan yang terkait misalnya tadi situasi COVID, kemudian ada flexible working arrangement dan lain sebagainya. Kemudian ada pendekatan yang meritokratis. Nah, ini ditegakkan terbukti dengan adanya penghargaan kepada yang berprestasi. Nah, mungkin kami agak miss mengenai sanksi. Sanksi itu juga ada dan ini merupakan tanggung jawab CSI dan mekanismenya juga dibentuk tim untuk menetapkan sanksinya. Ini terkait dengan peraturannya itu landasannya adalah Executive Order Number 292. Hal-hal yang terkait tindakan indisipliner itu disebut mengenai dishonesty atau ketidakjujuran, kemudian oppression, ya barangkali tindakan tekanan kepada bawahan seperti itu, neglect of duty atau pengabaian tugas, misconduct, perilaku yang menyimpang, kemudian disgraceful conduct, tindakan-tindakan yang memalukan, inefficiency, incompetence, discourtesy, insubordination, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang terkait yang apabila dilakukan oleh ASN nanti akan diberi sanksi. Kemudian juga dari apa yang tadi kami paparkan itu kami melihat adanya kesadaran tentang realitas baru, ya, yaitu disrupsi digital di Filipina yang ini disadari. Tadi sudah disampaikan, kami kutip dari ketua CSI-nya mengenai kesadaran ini. Dan kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa tahun 2026 nanti Filipina itu akan menjadi ketua ASEAN secara bergiliran, dan salah satu program yang terpenting yang akan diajukan Filipina sebagai ketua ASEAN itu dia akan mengusulkan adanya peraturan penggunaan artificial intelligence di bidang pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Jadi kesadaran mengenai realm baru, yaitu tantangan dunia digital ini nanti akan sangat mewarnai kebijakan di Filipina, termasuk dengan kebijakan di merit system. Pembelajaran yang bisa kita ambil yang lain, saya kira Bapak Ibu, adalah bahwa dari upaya implementasi sistem merit bagi ASN di Filipina ini itu adalah pentingnya pembentukan kerangka hukum yang kuat yang menjunjung prinsip-prinsip meritokrasi dan transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan publik. Selanjutnya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada proses rekrutmen maupun promosi, dan juga pentingnya untuk melibatkan masyarakat sipil, asosiasi profesi, pemangku kepentingan lain dalam mendorong kinerja yang berbasis prestasi. Nah, menumbuhkan budaya meritokrasi di kalangan ASN dengan menekankan pentingnya kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam proses rekrutmen serta promosi. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin barangkali yang terakhir yang kami dapat sampaikan bahwa pada intinya kami bisa melihat bahwa Filipina telah berusaha untuk mengedepankan prinsip meritokrasi dan khususnya netralitas politik dalam manajemen pegawai negeri sipil. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan bagi kita semua untuk pengembangan sistem merit di Indonesia, dan juga sifat pendekatan yang sifatnya responsif menghadapi tantangan atau keadaan yang ada, misalnya COVID dan lain sebagainya, dan disrupsi dunia digital. Yaitu barangkali beberapa hal yang bisa menjadi catatan kita bersama. Dan selanjutnya mungkin kita bisa diskusi Pak Iwan, tapi mohon izin menyampaikan disclaimer bahwa kami bukan pakar, tapi ini apa yang kami pelajari dari Filipina dan sedikit interaksi dengan CSI di Filipina. Nanti jika dalam diskusi ada hal-hal yang tidak bisa kami jawab, akan kami coba carikan jawab semaksimal mungkin. Barangkali demikian Pak Iwan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Muzakir, luar biasa.
Ini kalau bisa tepuk tangan semuanya, tepuk tangan Pak. Ini hampir 400 Siap. participants-nya Pak. Ya. Cuman karena kita di apa namanya di close juga ini si sound biar nggak berisik gitu ya. Jadi ya tepuk tangan dari saya deh Pak, gitu, kurang lebih gitu. Mewakili semua rekan-rekan partisipan yang ada. Baik, terima kasih Pak Muzakir. Peserta sudah hampir menuju ke 400 Pak. Dan banyak hal yang sangat luar biasa gitu yang tadi disampaikan. Tapi saya sebelumnya akan mengapresiasi dulu Pak para peserta yang hadir. Pak Muzakir, presentasi ini mulai dari tingkat kecamatan sampai kementerian ada Pak, gitu ya peserta ini. Jadi artinya bahwa kita pun harus mengapresiasi teman-teman di kecamatan pun ingin tahu sebetulnya sistem merit ini model seperti apa kan gitu ya. Dan kalau saya perhatikan bahwa sebetulnya Indonesia tidak jauh berbeda gitu ya. Mungkin detailnya ada beberapa yang perlu kita lihat lagi. Pak, peserta dari Jawa ada Pak, lalu kemudian dari Sumatera juga ada. Karena saya kalau sebutkan pulau maupun kota kebanyakan Pak. Lalu dari Kalimantan ada, lalu dari Sulawesi ada, gitu ya. Dan juga dari pulau-pulau lainnya. Dari Saya kementerian lihat ada juga. dari Anambas tadi, Pak. Nah betul Pak, ya. Dari ya, Anambas. Jadi soalnya kalau saya bilang Anambas nanti yang lain nggak diabsen marah Pak. Jadi saya Bapak aja yang absen, nggak apa-apa. Dari teman-teman dari Kemenpan RB terima kasih Iya, juga, terima lalu kasih. dari Kemendagri, Kemendikbud Ristek, kemudian Kemlu Pak, teman-teman Bapak ini juga Kementerian Luar Negeri ada nih, BKN, LAN, KASN juga ada Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali kita akan dibuka sesi untuk diskusi dan tadi Pak Muzakir di akhir apa namanya paparannya sangat baik Pak. Jadi lesson learn yang apa namanya yang bisa kita dapat ini ada 4 hal, mulai dari kerangka hukum yang kuat, lalu transparansi dan accountability, lalu engagement untuk civil society dan juga budaya merit. Nah, budaya merit barangkali ini juga sangat baik Pak. Dan kita tahu dan persis sama di Indonesia juga tantangan kita adalah bagaimana adaptasi dari kebiasaan baru ini, terutama di era digitalisasi. Lalu literasi digital juga sama, Pak. Ini juga merupakan tantangan kita, karena kalau kita tertinggal ini, saya rasa Filipina udah lari juga kemana nih, termasuk intervensi politik dalam penempatan posisi ya untuk senior eksekutif barangkali. Baik, saya cek dulu di layar siapa yang sudah raise hand ya. Saya melihat ada dari LAN RI, Profesor Sedarmayanti nih, Ibu Yanti, Profesor, silakan dari LAN RI. Ibu Profesor Yanti, silakan dari LAN RI, di Setialan. Tadi sudah raise hand duluan. Masih di mute. Nah. Ya, terima kasih udah, Pak ya. atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. sebagai dosen di Poltek STIA LAN Bandung yang kebetulan satu tim mengajar dengan Pak Setiawan dan Pak Nur Muhammad dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Terima kasih atas kesempatan sudah diberikan kepada saya dan juga selamat kepada Bapak penyaji Pak Muzakir yang sedemikian bagus materinya. Dan saya sangat tertarik Pak terhadap apa yang sudah diutarakan oleh Pak Muzakir, yaitu yang berkaitan dengan tantangan. Ya. Tadi disebutkan ada adaptasi dengan realitas baru, ada transformasi dan literasi digital, dan yang ketiga ada intervensi politik dalam sistem merit, korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Ini tantangannya. Dan saya rasa tantangan ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi oleh negara kita Indonesia dari Filipina. Oleh sebab itu dari lesson learn juga yang sudah diutarakan, kira-kira saya ingin tahu karena Bapak sudah banyak belajar di sana, strategi prioritas seperti apa Pak yang perlu dilaksanakan atau diimplementasikan segera untuk menghadapi tantangan yang luar biasa tersebut.
Dan bila kita implementasikan di Indonesia dengan kondisi seperti ini, maksudnya mungkin belum sebaik yang ada di Filipina, itu langkah-langkah apa Pak yang mungkin perlu dilakukan prioritas untuk menghadapi tantangan yang luar biasa itu. Saya rasa demikian Pak Setiawan, saya kembalikan dan terima kasih Pak Mujagir sebelum menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Prof. Yanti. Silakan Pak Muzakir untuk bisa Baik. direspon barangkali. Silakan Pak. Baik, terima kasih sekali Prof atas pertanyaannya. Terkait tadi dengan pertanyaan Prof. Yanti mengenai strategi prioritas apa yang perlu diimplementasikan menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Filipina, Ibu. Kami melihatnya karena belum lama ini kami melihat Presiden Filipina itu di Istana Malacañang memberikan penghargaan kepada individual civil servant. Jadi nampaknya pendekatan yang bersifat stick and carrot ini yang sangat ditonjolkan oleh pemerintah Filipina saat ini. Ada banyak kategori, Bu. Kalau tidak salah ada 13 kategori. Jadi ini untuk mengcover seluas mungkin siapa saja yang perlu diberi penghargaan. Ini untuk memicu tumbuhnya ASN-ASN yang berkomitmen dan juga sekaligus berintegritas. Seperti yang dilakukan oleh Pak Iwan ketika itu di Kementan. Untuk mengharapkan ada snowballing effect sehingga ASN terpicu untuk meningkatkan kinerjanya. Karena di dalam beberapa penilaian mengenai red tape birokrasi Filipina memang rankingnya tidak terlalu menggembirakan, Ibu. Bahkan ada lembaga tersendiri sebenarnya yang namanya Anti-Red Tape Commission, Authority, maaf, ARTA. Jadi ini memang pendekatan dari sisi individu oleh CSI dan dari sisi organisasi itu ARTA, Anti-Red Tape Authority. Keduanya ini bekerjasama saya kira menuju pada arah yang sama untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Nah, CSI itu juga, Ibu, selain memberikan, merekomendasikan Presiden untuk memberikan penghargaan, dia juga menilai bagaimana pengelolaan manajemen ASN ini di tiap LGU atau local government units. Jadi Pemda-Pemda dia nilai. Kemudian departments, lembaga juga dia nilai. Jadi kalau KL atau Pemda, Pemprov itu pengelolaan manajemen ASN-nya tidak baik, dia akan umumkan itu, Bu. Jadi barangkali ini yang pendekatan yang saya lihat sangat menonjol. Barangkali ada pendekatan yang lain, tapi saya lihat ini yang sangat menonjol yang kami lihat saat ini, Ibu. Demikian barangkali penjelasan kami, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Muzakir, mantap banget. Di layar sudah ada yang raise hand, Sekda Sulawesi Barat, Pak. Silakan, Dr. Idris. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Pak Iwan, kita udah tunggu ini kok belum datang di Sulbar ini, Pak. Iya, Pak, nanti, Pak. Terima kasih Pak Musaki. Alhamdulillah saya bisa dapat pengetahuan banyak hari ini dan tentu tadi melanjutkan pertanyaan Prof. Yanti. Sebetulnya kalau kita lihat di Republik kita ini beban pengelolaan ASN yang tidak mudah karena jumlahnya memang banyak dan sebagian besar ada di daerah dengan culture yang berbeda, Pak. Ada yang orientasinya kawan-kawan ya tentu akan dipengaruhi oleh background dari keseluruhan ASN di masing-masing daerah. Nah, amatan kami, ya mohon maaf ini kita tidak mendiskreditkan ya, tetapi disparitas di Indonesia yang terjadi itu karena disparitas ASN-nya. Semakin ke timur, ya mohon maaf, semakin sulit kita untuk membangun dialog kualitas. Dan ini tantangan kita tersendiri di Indonesia. Nah,
Mungkin yang menarik tadi lanjutan dari pertanyaan Prof tadi adalah mengenai authority untuk tanda kutip membuat kawan-kawan kita di local government itu, khusus ASN, itu memang terpantau. Karena kalau kita mau self-assessment untuk melahirkan komitmen kerja yang baik, itu sepertinya belum terbiasa kita lakukan. Walaupun sebetulnya kita dorong ke arah itu. Bagaimana masing-masing Pemda itu misalnya melakukan perbaikan transformasi tata kelola dan dievaluasi. Tapi model kita berpikir di Indonesia kan selalu lebih efektif kalau kontrol itu dari luar. Nah, ini yang mungkin saya ingin nyambungkan bahwa memang seharusnya di kita lebih banyak dilakukan evaluasi atau melakukan evaluasi yang otoritasnya ada di Menpan yang harus lebih strong lagi, Pak. Sehingga bisa mempinalti Pemda yang memang lalai misalnya. Nah, ini yang kita rasakan sekarang, ini belum cukup efektif. Mungkin sebagai tambahan pengetahuan, kami butuh comparing Pak Muzakir, bagaimana kira-kira tadi yang disampaikan otoritasnya itu. Apa mungkin kita adaptasi yang lebih kuat lagi atau apa mungkin singkat itu Pak Iwan yang saya sampaikan pertanyaan. Terima kasih sekali lagi atas pengetahuannya. Baik, Baik, terima terima kasih kasih. Pak. Ya. Ya, silakan Pak Ya, Muzakir. baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekda atas pertanyaannya. Jadi saya menangkap pertanyaan Bapak tadi mengenai perlunya otoritas kontrol yang eksternal sifatnya ya Pak ya, untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya di daerah. Jadi Bapak tadi seperti kami sampaikan, CSC melakukan assessment dan penilaian Pak mengenai bagaimana organisasi baik di pusat maupun daerah itu mengelola ASN-nya. Memberikan penilaian kemudian mengumumkan. Dan yang cukup menarik Pak di sini tadi belum kami sampaikan bahwa jika yang memperoleh penilaian bagus itu akan mendapat semacam peningkatan tungkin Pak. Jadi dia nanti bisa merekomendasikan kepada Department of Finance-nya bahwa ini perlu diberi apresiasi. Jadi memang sangat betul Pak peran penilaian dari lembaga yang sifatnya eksternal sehingga bisa memberikan penilaian yang objektif. Tadi juga kami singgung seperti yang tadi sudah kami sampaikan juga ke Prof Yanti mengenai adanya anti-rated authority yang ini juga berwenang juga untuk memberikan sanksi rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden. Kami beberapa kali menghadiri acara yang diadakan oleh ARTA ini dan mereka sangat serius, tapi ini memang khusus untuk kinerja di bidang pembangunan ekonomi ya, misalnya perizinan dan lain sebagainya. Jika ada sebuah pemerintahan daerah yang dianggap menghambat dalam hal perizinan, maka akan ada beberapa sanksi administratif. Tapi saya tidak bisa memastikan apakah ini sampai menyangkut mengenai misalnya terkait seperti yang misalnya dana alokasi dan sebagainya. Kami belum mendalami ke sana, Pak. Tapi dia akan membuat laporan kepada Presiden dan kemudian melakukan tindakan-tindakan kuratif, rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Jadi betul sekali Pak, saya kira perlu ada mekanisme kontrol eksternal untuk meningkatkan kinerja ASN baik di pusat maupun di daerah. Barangkali demikian penjelasan kami Pak Sekda. Mudah-mudahan dapat menjawab. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pak Idris jam berapa sekarang Pak di Bapak? Ini jam 11.10. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Ya, baik. Di layar sudah ada juga yang raise hand, Pak Dadang Kurnia. Silakan dari BPKPRI, silakan. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan. Izin menyapa juga Pak Idris nih, sohib saya nih, Pak Sekda. Ya, alhamdulillah ketemu di ini Pak Iwan luar biasa mempertemukan kita ini Pak. Betul, reunian di sini kita. Izin Pak Muzakir, izin ada dua hal yang ingin saya diskusikan atau nanya di sini. Pertama, CSC ini kan
didirikan dengan undang-undang lah ya, karena diangkat ke sana dengan undang-undang sehingga kalau tadi setara dengan BPK. Nah, apakah di fungsinya juga di sini sepertinya ada tadi terkesan regulator juga ada di situ. Kemudian juga apakah administrasi kepegawaian quote-unquote untuk ASN juga ada di situ. Jadi ini jadi katakanlah apakah kalau di benchmark kita Kemenpan maupun sebagai regulator maupun BKN sebagai administrasi kepegawaian ada di situ juga gitu. Ini yang saya ingin coba konfirm. Kemudian bagaimana hubungannya sebagai lembaga negara yang didirikan dengan undang-undang, hubungannya dengan ASN-nya sendiri seperti apa untuk kegiatan-kegiatan administrasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin coba mungkin Bapak juga ada informasi di situ bagaimana keluar masuknya profesional menjadi ASN dan swasta katakanlah. Kalau di Tepalin kan kita sudah mulai juga membuka dari swasta, profesional umumnya bisa masuk. Nah, bagaimana keluar masuknya di sana, seperti apa flow-nya seperti itu di Filipina. Terima kasih Pak Muzakir, terima kasih Pak Iwan. Siap, ya. Terima kasih Pak Dadang. Ya, silakan Pak Muzakir. Itu yang banyak tanya Pak di dalam kolom chat. Apa sih bedanya kalau di Philippines antara Kemenpan? Kalau di kita kan ada Kemenpan, BKN, bahkan Dalan RI gitu ya. Karena kalau tadi perhatikan Pak Muzakir menjelaskan yang namanya CSC ini sampai dengan rekrutmen pun mereka ikutan gitu, kurang lebih gitu ya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Dadang. Jadi memang saya melihatnya juga unik ini Pak mengenai CSC. Kalau dari judulnya sendiri Civil Service Commission, kalau kita kan padanannya barangkali komis KASN ya Pak ya. Tapi enggak Pak, perannya jauh lebih luas Pak. Saya melihatnya justru Civil Service Commission itu Kemenpan RB, tapi minus kedeputian dalam kelembagaan dan RB Pak, barangkali begitu ya Pak Iwan. Karena perannya sangat luas dan mohon izin agak menyampaikan sedikit Pak, mengulangi kembali, dia tidak dibentuk dengan undang-undang tapi dengan undang-undang dasar Pak. Oh, undang-undang dasar, iya. Iya. Tadi kami sebut ada 3 komisi, CSC, KPU dan BPK-nya atau COA, Commission on Audit. Jadi ini lembaga yang sangat penting di Filipina, karena tadi saya sebut kalau CSC ini mau dibubarkan ya harus ngerubah undang-undang dasarnya dulu Pak. Iya. Nah, jadi betul Pak, ada peran regulator, ada peran-peran menyelenggarakan tes yang sifatnya sangat teknis. Jadi memang cukup unik Pak, tapi mandatnya memang seperti itu Pak. Mandatnya seperti itu, dia kayak dari hulu dan hilir gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin kalau Kemenpan itu hulu barangkali ya Pak ya, tapi BKN itu hilirnya gitu. Tapi kalau di Filipina ini perannya agak lebih luas karena mungkin memang mandat dari konstitusi Pak. Jadi perannya unik. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak yang kedua mengenai administrasinya, betul Pak. Jadi memang ada peran-peran administratif teknis seperti perekrutan. Jadi tadi kami sebut mengenai sanksi, kalau misalnya dia melakukan sanksi yang berat, itu ada sampai kewenangan CSC untuk dismissal atau pemecatan ASN, Pak. Jadi kalau di kita kan ini juga ada peran KASN ya Pak ya, tapi rapatnya di Kemenpan gitu. Jadi ini cukup unik Pak, barangkali tidak bisa dipadankan apple to apple, tapi memang unik karena mandat yang sangat besar yang diberikan berdasarkan konstitusinya. Kemudian pertanyaan Bapak yang ketiga tadi mengenai keluar masuknya, yang non karir ya tadi Pak ya istilahnya. Kembali mungkin ini memang tidak apple to apple Pak, tapi kami melihatnya yang karir itu seperti PNS, yang non karir itu seperti PPPK berdasarkan kontrak. Jadi yang profesional dari swasta itu direkrut dalam jalur yang non karir ini Pak, berdasarkan waktu tertentu. Keluar masuknya berdasarkan masa kerjanya Pak, yang ada dalam kontrak. Kalau misalnya memang tidak diperpanjang, ya dia akan keluar Pak. Tapi kalau dia diperpanjang lagi berarti masih stay sebagai civil servant tapi yang non karir.
Barangkali demikian Pak Dadang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Muzakir, terima kasih Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Muzakir. Di sini ada yang 2 raise hand. Yang pertama Pak Insan. Apabila tadi sudah menuliskan pertanyaan di chat, tapi silakan apabila Pak Insan akan langsung. Pak Insan. Oke, sembari nunggu Pak Insan, barangkali ada Pak Insan. Siap Bapak Silakan izin. Pak Insan. Ya. Mohon izin Bapak ingin bertanya, terima kasih atas ini saja tadi yang diberikan. Pak Insan, dari mana ya. bisa disebut biar Izin Bapak kita dari BPSDM Jabar Bapak. Oh, BPSDM Jabar. Silakan Pak. Ya, kami tertarik dengan apa yang tadi yang disampaikan, tapi poinnya saya ingin bertanya bagaimana implementasi dari sistem merit mempengaruhi birokrasi di Filipina begitu Pak. Dan kemudian bagaimana mekanisme spesifik yang ada untuk memastikan bahwa rekrutmen, kemudian seleksi dan promosi dalam pegawai negeri berdasarkan pada merit tersebut, dan apakah itu ada kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik di Filipina gitu Pak. Demikian, terima kasih Pak. Iya, sip. Ini lebih kepada outcome-nya gimana Pak Muzakir, barangkali gitu ya, ketika sistem merit ini diimplementasikan. Terima kasih Pak Insan. Ya. Nah, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Insan dari BPSDM Provinsi Jabar Pak, terkait dengan bagaimana implementasi sistem merit ini mempengaruhi birokrasi di Filipina. Jujur saya kira ini sebuah ongoing proses Pak. Komplain itu masih ada Pak, masih ada dalam kinerja birokrasi. Ada studi atau kajian mengenai apa namanya orang-orang yang masih dalam pipeline yang masih lama, yang namanya tidak segera berdasarkan prestasinya tapi tidak segera menduduki posisi tertentu. Kami pernah membaca itu rate mengenai penilaian mengenai kalau bicara implementasi dampaknya, outcome-nya itu kemudahan bisnis di Filipina itu ranknya masih di atas 100. Indonesia sedikit lebih baik. Jadi ease of doing business-nya ya. Jadi saya kira ini sebuah ongoing proses, tapi yang penting menurut saya kesadaran khususnya di pemerintahan yang baru Presiden Marcos itu saya kira lebih kuat. Ada perbedaan yang cukup menonjol dari pemerintahan Marcos dibanding pemerintahan sebelumnya, Presiden Duterte. Dulu yang sangat terkenal jargonnya itu build, build, build. Tapi kalau di Marcos itu build better more atau BBM. Jadi ada unsur better-nya. Nah, unsur better ini terkait dengan keseluruhan cara kerja dan mekanisme birokrasi yang harus mendukung. Jadi ini ada paling tidak ada kesadaran baru, tapi dampaknya secara langsung saya kira ini kita harus masih lihat, ini sebuah ongoing proses. Kemudian mengenai mekanisme rekrutmen berdasarkan sistem merit, iya, memang tadi kami sampaikan ada tantangan ya, ada politisasi birokrasi, masih ada pengaruh-pengaruh kekuatan politik tertentu, memang betul, tapi setidaknya ada upaya juga dari misalnya dari kalangan masyarakat sipil untuk kemudian terus menyuarakan itu. Nah, ini sama saya kira tantangannya dengan yang dihadapi di berbagai negara. Desakan politik dari sistem politik untuk terkait rekrutmen ada, tapi tentunya juga di sisi lain ada kesadaran juga. Kemudian mengenai pelayanan publik tadi terkait ya masih dengan apa yang kami jelaskan dengan pertanyaan pertama, ini sesuatu yang ongoing proses, tapi kami juga sebutkan di sini ada mekanisme lain yang mendukung seperti misalnya anti-retive authority gitu. Filipina ini kan sekarang ini sedang sangat gigih untuk menjadi hub lagi pusat pertumbuhan ekonomi, dan dia banyak membangun zona-zona ekonomi baru, dan ini sangat serius. Kalau dihambat oleh birokrasi dalam perizinan, mereka akan memberikan sanksi. Jadi dampaknya terhadap pelayanan publik, saya kira ini masih sebuah proses yang berjalan.
tapi at least memang ada upaya-upaya yang cukup serius dari pemerintah Filipina. Saya kira begitu, Pak. Makasih. Baik, jadi memang kalau mendengarkan dari Pak Muzakir barusan, ini juga sama ya. Saat ini berupaya bagaimana merit system ini terus bisa ditegakkan, dan ternyata setiap pemerintahan ini gitu ya, perubahan pemerintahan ada pergeseran juga gitu ya Pak Muzakir ya, Ya. perbedaan. Baik Pak, ini ada dari Kepri Pak, dari Kepri sekaligus beliau ini merupakan mahasiswi dari UGM Pak. Junior Bapak UGM Pak. Ini Pak Muzakir S1-nya dari Universitas Gajah Mada juga. Silakan Bu Mutia. Baik, terima kasih Bapak kesempatannya. Sebenarnya kalau saya tuh pertanyaannya simpel banget sih Pak, gitu. Karena berdasarkan apa ya, pengalaman saya gitu. Kebetulan saya praktik profesi ya. Jadi saya memilih salah satu instansi pemerintah gitu. Saya nggak milih swasta, saya pilih instansi pemerintah untuk memahami sebenarnya problem kita tuh apa sih gitu. Problem kita tuh apa sebenarnya? Karena kalau yang sepemahaman saya sebenarnya sistem merit di kita itu udah bagus banget secara administrasi, sudah lengkap, sudah ada paduannya ada, peraturannya ada, pengawasnya juga ada, meskipun ya yang setahu saya ini pengawasnya mau dibubarin gitu ya, sedih sih gitu. Cuma sebenarnya semuanya udah bagus gitu loh, mulai dari rekrutmen contohnya. Kalau tadi kita lihat Filipina itu malah bayar, tapi kalau kita enggak loh, kita gratis gitu ya kan, dan bisa live gitu. Jadi sebenarnya kita harusnya bangga sih gitu, bangga di Indonesia ini. Cuma saya juga penasaran, di mana ya setelah saya coba gitu bersama rekan-rekan saya melakukan asesmen organisasi itu sebenarnya salah di pemerintahan kita tuh apa ya gitu. Kenapa sih kok masih gini ya gitu. Apakah kemudian mungkin malah justru itu tuh meaningful-nya kita bekerja sebagai ASN kah yang salah kayak gitu atau bagaimana? Sehingga saya yang tertarik, saya ingin ketahui yang bukan di Indonesia alias di negara lain tuh bagaimana sih kehidupan ASN-nya atau bahkan pejabatnya itu sebenarnya seperti apa mereka menjalankan tugas-tugasnya. Mungkin itu yang perlu kita tahu sehingga ketika kita observasi nanti atau kita ketahui itu kita bisa tahu nih, oh ini loh yang membedakan ASN kita dengan ASN luar. Mungkin ini yang perlu kita kita apa ya tumbuhkan atau kita kuasai gitu untuk agar kita bisa sama dengan negara-negara berkembang lainnya gitu, negara maju. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Mutia dari Kepri Pak, Kepulauan Riau, dan juga sekaligus junior Bapak saat ini. Silakan Pak Muzakir. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih karena disebut Pak Iwan, saya panggilnya Mbak aja ya, Mbak. Mbak Mutia. Ya, mungkin ini terkait dengan cara pandang yang menyikapi dan juga bagaimana secara kelembagaan ini direspon untuk membentuk ASN yang berkinerja tinggi gitu ya. Kalau kami melihat sebenarnya tidak bisa digeneralisir ya. Di Filipina ini kan negara yang dikenal sebagai negara yang lebih menggantungkan dia pada sektor jasa sebenarnya. Karena kalau Indonesia dengan negara yang mempunyai banyak kekayaan alam, kita bisa menggantungkan pada sektor komoditas atau barang manufaktur dan sebagainya. Tapi Filipina mempunyai keterbatasan dan dia lebih banyak pada sektor jasa begitu ya. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya di Filipina ini opsi untuk tidak menjadi ASN juga sangat besar. Kita tahu di Filipina itu banyak dokternya yang bekerja di luar negeri, perawatnya, kemudian pekerja yang lain. Remittance atau devisa yang dikirim oleh pekerja Filipina dari luar negeri tiap bulan itu 3 miliar US dollar. Itu 30% dari GDP itu dari remittance. Jadi ada opsi yang sangat besar untuk bekerja sebagai non-ASN sebenarnya di Filipina. Tapi dengan jumlah yang tadi kami sampaikan 1,8 juta, yang ini hampir 2% dari penduduk Filipina, ini menunjukkan bahwa ASN juga sangat diminati sebenarnya di Filipina dengan berbagai sektornya. Kalau pengalaman kami berinteraksi dengan
ASN, kami di KBRI ini tentu banyak berinteraksi dengan teman-teman di Kemlu, teman-teman di Kementerian Perdagangan, teman-teman di Kementerian Pertanian, dan lain sebagainya. Mereka kelihatan profesional kok, mereka enjoy, rata-rata bahasa Inggrisnya jauh lebih baik daripada kita, pengetahuannya juga sangat mendalam, attitude-nya bagus, dan itu mencerminkan kondisi yang saya kira bersemangat lah sebagai ASN di Filipina. Dengan banyaknya opsi pekerjaan di luar ya. Saya lihat mereka sangat opsional. Pengalaman kemarin, kalau boleh share sedikit ini Pak Iwan izin, kemarin sebenarnya kunjungan Pak Presiden ke Filipina itu kan cukup mendadak dan persiapannya itu menjelang Natal gitu, which is yang kita tahu knowing Filipina itu mayoritas Katolik, itu mereka dengan tanda petik berusaha dengan more effort lah untuk merespon kita, melayani kita. Tapi dengan waktu yang sangat singkat itu, alhamdulillah kita bisa mendapatkan kerjasama yang sangat baik ya, dengan teman-teman di Kemlu Filipina, meskipun mereka seharusnya libur akhirnya menjadi tidak libur begitu. Kami bisa menyelesaikan satu MOU kerjasama di bidang energi dengan waktu yang cukup terbatas. Jadi ini menunjukkan sebenarnya juga kinerja dan attitude yang cukup baik yang dimiliki oleh ASN Filipina di tengah sebenarnya banyak opsi untuk bekerja di bidang lain. Barangkali itu Pak Iwan dan Mbak Mutia yang bisa saya share. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pasti kalau seniornya udah jawab, Ibu Mutia, oke ini. Pak Muzakir, ini agak surprise nih Pak. Jadi dalam sesi ini yang banyak bertanya malah ibu-ibu Pak. Saya nggak tahu Pak Muzakir ada sesuatu apa ya. Silakan Ibu Septiana. Di kolom chat ada Ibu Septiana, silakan. Oke, sembari menunggu, Pak Piki, silakan. Terima Silakan Pak kasih Piki. Pak. Ya, atas kesempatannya. Terima kasih Pak Setiawan. Pak Muzakir, apa kabar Pak? Perkenalkan, saya Piki Pak, dari Dinas PMPTSP Provinsi Pak, Jawa Barat. Begini Pak, barangkali izin Pak, apabila pertanyaan saya tidak ini dengan ini kebetulan lagi ada ini juga Zoom juga di sebelah, tidak nyambung gitu Pak ya. Hanya saja tadi penasaran dengan yang Bapak ini agak kesentil gitu Pak terkait dengan perizinan gitu Pak. Kebetulan saya ada di perizinan Pak. Saya juga di sini sebagai JF Penata Perizinan Al-Himadiyah Pak. Jadi kami beberapa tahun ke belakang dijadikan Dinas PMPTSP itu Pak, One Stop Service Agency ini sebagai di ini JFJF ya Pak ya, yang mungkin untuk lebih agile gitu, menjawab salah satunya yang diusung dulu oleh Pak Iwan barangkali ya Pak. Nah, kembali ke pertanyaan Pak, di sini karena terkait dengan perizinan, bagaimana untuk di Filipina sendiri Pak, barangkali ada informasi gitu ya. Kalau di kami Pak, melalui Kementerian Investasi BKPM, dibuat satu ini tuh Pak ya, satu aplikasi gitu Pak ya, namanya OSSRBA Pak, One Single Service. Jadi berdasarkan risiko Pak ya, berdasarkan risiko. Jadi sana dari setiap pelaku usaha memasukkan, mengupdate sendiri gitu, menginput gitu datanya melalui sana. Nanti ada beberapa teknis atau kementerian teknis yang meng-approve dan memverifikasi. Nah, bagaimana Pak kalau di Filipina gitu? Apakah seperti ini digitalisasi secara utuh yang dikembangkan oleh salah satu katakanlah kementerian dari pusat gitu Pak? Demikian Pak, hatur nuhun Pak Setiawan, Pak Muzakir. Ya. Silakan Pak Muzakir. Terima kasih Baik. Pak Piki. Baik, terima kasih Pak Piki atas pertanyaannya. Pak Muzakir, sebentar ya. Ya. Di sini juga setelah ini ada siap-siap Bapak Sekda Kaltara Pak Suryansa dan juga dari BKN Pak Dede. Ya, silakan Pak Muzakir, lanjut. Baik, siap. Baik, Pak Kiki, pertanyaan atas perizinan. Betul Pak, di sini juga sudah ada aplikasi. Cuman mohon maaf banget saya lupa namanya. Pakai Gov.ph mengenai aplikasi ini. Jadi memang keinginan untuk mengurangi tatap muka melalui perangkat digital itu juga dikembangkan Pak di sini. Cuman saya mohon maaf saya lupa namanya, tapi ada aplikasi itu dan ini
di bawah kendali seperti yang tadi sebut anti-red tape authority, Pak. Jadi judulnya aja anti-red tape gitu. Otoritas anti red tape itu kan apa sih, hambatan ya, hambatan birokrasi gitu. Jadi sangat diawasi. Dan juga untuk kendali apa namanya kemudahan berusaha dan khususnya untuk meningkatkan investasi FDI ke Filipina itu langsung diawasi oleh namanya Pak Frederigo. Itu teman baik KBRI, teman baik kami. Itu dia adalah Special Advisor for Investment and Economic Affairs. Beliau sebenarnya pengusaha besar konglomerat di Filipina, tapi direkrut oleh Pak Marcos sebagai advisor khusus, dan semua isu ekonomi itu di bawah kendali dia. Dia disebut sebagai economic czar di Filipina, dan dia sangat concern sekali terhadap red tape ini, isu-isu red tape ini, perizinan ini. Jadi betul ada aplikasinya, tapi mohon maaf kami lupa. Tapi yang ingin kami tekankan juga bahwa ada satu cara atau mekanisme khusus yang diambil oleh Presiden Marcos untuk menjamin bahwa perizinan ini mudah didapatkan di Filipina. Gitu Pak Vicky barangkali. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Izin Pak Setiawan, boleh menambahkan tadi agak menarik juga nih terkait perizinan, terkait investasi gitu ya di Filipina, karena kami juga sedang mengembangkan tren investasi gitu ya. Ada juga beberapa kajian juga di kami Pak. Izin apa namanya, barangkali nanti kita bisa ini juga ya untuk materi berikutnya gitu Pak, nanti dengan realisasi investasi Jawa Barat nomor 1 Pak Muzakir, kita alhamdulillah selama ini nasional nomor 1 Pak. Dan mudah-mudahan kita kan nanti ingin tahu juga ya kalau di negara tetangga kita seperti apa gitu ya, barangkali ada tips and triknya gitu untuk menginikan realisasi investasi. Atur nuhun Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan aja Pak Vicky untuk pergi ke Manila tuh, ada Pak Muzakir. Siap. Baik, terima kasih. Waduh, ini ngantri Pak Muzakir nih. Silakan Pak Sekda Kaltara, Pak Suryansah. Saya melihat sudah di form chat. Siap-siap, berikutnya Pak Dede BKN. Halo Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Suri. Assalamualaikum, Kang Iwan. Ya, Waalaikumsalam Pak. Wah, Bapak seger gini? Iya, alhamdulillah. Saya terima kasih Pak. Beberapa kali di-share untuk kegiatan kita. Saya support dan apresiasi karena ini penting bagi jajaran kita di local government, Pak Iwan. Siap Pak. Iya. Terima kasih Pak Muzakir sudah memberikan pencerahan kepada kami di daerah. Dan yang terhormat senior saya, Pak Sekda Sulbar. Iya. Iya Pak Idris, ya. Iya. Terima kasih. Izin Pak Muzakir, ini menanyakan saja, mudah-mudahan pengalaman Bapak di Filipina menjadi referensi kami Pak di Indonesia, termasuk bagi pejabat kita di pusat dan di daerah. Memang kalau kita lihat dari sistem merit itu, dari beberapa aspek itu kelihatan yang paling menjadi perhatian itu dari sisi aspek promosi, demosi maupun rotasinya Bapak. Nah, saya ingin lihat pengalaman di Filipina, komitmen terhadap peraturan perundang-undangan itu kan seyogyanya di semua level, baik mulai kepala daerah sampai perangkat-perangkatnya. Hanya saja kadang-kadang di tingkat daerah, komitmen terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak semua berjalan mulus, Pak Muzakir. Nah, pengalaman di pemerintahan Filipina, setiap provinsi, kawan kota juga ada kepala daerahnya. Apakah dalam pelaksanaan sistem merit, terutama dari promosi, demosi maupun rotasi itu Pak, sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan di sana atau juga masih kurang lebih sama dengan di kita? Kalau kita kan berharap semua pejabat politis maupun yang birokrasi PNS-nya itu ketika dilantik semuanya menyatakan mentaati semua peraturan perundang-undangan. Apalagi sekarang di kita di Indonesia sudah terbit undang-undang baru yang mengatur tentang ASN. Mudah-mudahan nanti kita di Indonesia turunannya peraturan pemerintah yang sedang digarap dengan turunan lainnya itu nanti bisa lebih baik daripada undang-undang sebelumnya, terutama dalam menjamin manajemen ASN, terutama dari sisi promosi, demosi maupun rotasi, karena ini menyangkut
karir dari PNS yang ada di kita di Indonesia. Mungkin pengalaman di Filipina, Pak, bagaimana komitmen dari kepala daerahnya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, terhadap sistem merit yang ada di Filipina. Demikian, Pak Iwan dan Bung Zakir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Silakan Pak Muzakir, Pak Suryansyah Baik, ya. baik, terima kasih Pak Bapak Sekda Kaltara Ya. atas pertanyaannya, Pak. Memang Pak, isu mengenai bagaimana sistem merit ini ditegakkan di Filipina menjadi sebuah isu yang sangat menarik. Seperti yang tadi kami sampaikan, Pak, CSC itu tiap tahun akan membuat laporan disampaikan kepada Presiden dan kepada Senat mengenai implementasi manajemen sistem merit ini, Pak, di semua pemerintahan, baik instansi pusat maupun pemerintahan daerah. Jadi di situ nanti dalam aspek-aspek manajemen talenta, dalam rekrutmen, kemudian promosi dan lain sebagainya, itu ada nilai-nilainya. Dari beberapa yang kami baca, memang nampaknya yang provinsi-provinsi yang di bagian tengah ke utara itu memang nilainya ini agak lebih kurang dibanding yang dari tengah ke selatan. Tapi memang Pak, di sini gubernur di sini apa namanya, keterpilahannya itu lebih menonjol dibanding kita, Pak. Misalnya karena di beberapa di berbagai provinsi di sini itu kan sebenarnya dikuasai oleh klan-klan politik, keluarga-keluarga politik, Pak. Jadi kalau Pak Marcos itu Ilocos Norte itu di utara, kemudian kalau Pak Duterte itu di Mindanao, dia di selatan, itu separuh ke selatan dan separuh ke utaranya itu juga keterkaitannya dengan klan-klan yang memang sejak dulu mereka sudah terkait, Pak, hubungan antar keluarga begitu. Jadi kalau misalnya ada penilaian yang sifatnya objektif begitu, tapi dia secara politik tidak punya hubungan yang dekat dengan klan Marcos misalnya, ya itu pasti akan terjadi politisasi, Pak, gitu. Tapi kalau yang terkait gitu, mungkin itu tidak terjadi terpolitisasi. Jadi tantangannya memang berbeda, Pak, dengan Indonesia, saya kira. Karena kalau di Indonesia segregasi politik itu saya pikir mungkin sedikit lebih cair gitu. Tapi kalau di Filipina ini cukup kental, Pak. Cukup kental. Tapi mekanisme check and balances, yaitu yang dengan penilaian yang dilakukan oleh CSC dalam berbagai aspek-aspek manajemen talenta itu dilakukan dan dilaporkan setiap tahun kepada Presiden dan kepada Senat. Nah, ini kita harapkan mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran kita. Tantangan yang sifatnya politisasi atau politik ini mungkin memang harus direspon dengan hal yang sifatnya yang bisa diukur secara objektif begitu. Jadi dengan demikian diharapkan kedepannya akan semakin baik. Barangkali demikian Pak Sekda yang bisa kami sampaikan, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Suryansyah. Demikian Terima dari kasih, Pak Pak Iwan. Muzakir. Ya. Ya, Berikut, ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak Dede dari BKN, kami persilakan. Atur nuhun Pak, atur nuhun Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Dede dari Kendari ini. Ya, dari Kendari Pak, mohon Pak. Waduh. Mohon. Ya, silakan. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah tadi Pak Muzakir menyebutkan selalu manajemen talenta, Pak, di mana negara kita sekarang itu kan sedang menggiatkan untuk manajemen talenta dengan pemetaan dan kompetensi, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana implementasi manajemen talenta untuk ASN di Filipina, Pak Muzakir, dan bagaimana mekanismenya gitu? Apakah ada poin-poin yang bisa diambil oleh negara kita dari manajemen talenta, implementasi manajemen talenta di Filipina? Itu saja mungkin pertanyaannya. Dan mungkin yang kedua, Pak, Pak Muzakir udah bisa bahasa Tagalog ya, Pak ya? Soalnya saya pengen banget Pak bisa bahasa Tagalog, dan saya juga masuk satu grup yaitu bahasa Austronesia, di mana bahasa Tagalog itu mirip-mirip dengan bahasa Indonesia dan di mana budayanya juga sama dengan Indonesia gitu, Pak. Saya Ya. pengennya bisa belajar bahasa Tagalog. Itu mungkin Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya.
Siap, Pak Dede. Ini ada tambahan, Pak. Jadi kompetensinya ingin tambahan kompetensi bahasa Tagalog khusus lagi. Silakan Pak Muzakir. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Dede atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab dulu yang pertanyaan yang lebih sulit ya, yang kedua mengenai bahasa ini. Memang betul Pak, banyak kemiripan ya. Saya kira angka-angka itu mirip. Bahkan banyak yang juga yang mirip bahasa Jawa seperti mangan, aso. Aso itu asu, anjing. Banyak Pak kemiripan. Tapi mungkin memang tidak terlalu ter-encourage karena Tagalog bukan bahasa pergaulan internasional. Jadi ya kami pasif untuk mempelajari bahasa Tagalog. Tapi dengan interaksi dengan pegawai setempat, kami kadang-kadang menanyakan ini artinya apa dan lain sebagainya. Terkait dengan manajemen talenta Pak di Filipina, saya pikir sama Pak dengan apa yang kita lakukan. Mulai dari rekrutmen, akuisisi, retensi dan lain sebagainya, Pak. Saya kira tidak ada bedanya, sama juga dengan kita ada mekanisme penilaian bagaimana itu dilakukan oleh sebuah lembaga ya dalam ini oleh CSC. Tapi untuk pemetaan kompetensi, mohon maaf saya belum sampai ke dalam itu Pak informasinya. Tapi secara garis besar saya bisa memahami bahwa sama saja Pak sebenarnya bagaimana manajemen talenta dilakukan. Dan saya yang sedikit banyak pernah mempunyai pengalaman di Kemenpan, mungkin di kita lebih baik barangkali ya, karena kita faktor intervensi politik itu saya kira less than what happened in the Philippines gitu. Jadi kita bisa lebih luasa. Kemenpan sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan juga saya kira pengaruh-pengaruh luarnya saya kira tidak sebanyak di Filipina. Jadi barangkali demikian Pak Dede. Yang orang Kendari tapi bahasa Sunda ya Pak Dede? Ya Pak, saya orang Sunda tapi di Kendari Pak. Atur nuhun Pak. Atur nuhun Pak Iwan. Nah, ya, Iya. terima kasih Pak Dede. Terima Pak kasih. Muzakir, ini mohon maaf masih banyak yang raisen, nggak apa-apa Pak ya. Kita maksimal di kurang lebih 15 menit lagi. Berikutnya dari rekan-rekan Sulawesi Tengah Pak. Pak Aziz silakan. Sulawesi Tengah nanti siap-siap dari Semarang dan siap-siap dari Pangandaran nanti. Silakan Pak Aziz. Pak Aziz, silakan. Oke, ini berhubung mungkin sinyalnya, nanti kita akan kembali lagi ke Pak Aziz. Silakan dari Semarang, Ibu Hairi Nisa, barangkali silakan. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Hanya seperti yang kami sudah tanyakan di kolom chat itu, karena tadi kan di pembahasan sempat disebutkan menerima penghargaan seperti itu, nggih, terutama untuk yang tadi ada kriteria efektivitas individu dalam organisasi, dan itu membuat ya kami ingin tahu lebih lanjut aja apakah itu mendapat penghargaan karena mungkin ada keunggulan tertentu dan seperti apa teknisnya mungkin dan kebijakannya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Silakan Pak Muzakir. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Hairunisa dari Semarang. Intinya sebenarnya sama Bu Anissa, tentang penghargaan yang diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaannya extra miles dari yang memang sudah ditugaskan. Jadi mereka yang melakukan kerja-kerja lebih, tapi juga karena banyak di berbagai kategorinya banyak, seperti juga yang dilakukan oleh Pak Iwan untuk ASN, anugerah ASN, misalnya yang mempunyai ide-ide inovatif, yang memberikan yang dampak nyata kepada masyarakat. Ada beberapa kriteria tertentu, tapi intinya garis besarnya adalah mereka yang melakukan extra effort, extra mile dari apa yang ditugaskan. Tapi yang saya kira yang cukup menarik yang bisa kita pelajari dari pemerintah Filipina ini adalah
penghargaan ini diberikan oleh Presiden di Istana Malacañang. Jadi sangat apa namanya prestisius Pak, iya sangat prestisius. Dan saya kira ini bisa menjadi aspirasi buat kita juga. Barangkali demikian Bu Khairunisa. Terima kasih Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Abu Zakir dan Ibu Khairunisa. Luar biasa Ibu. Salam buat teman-teman di Semarang ya Bu. Terima kasih Bapak untuk jawaban dan sharingnya. Sehat selalu. Silakan sekarang Pak Andriawan dari Pangandaran Pak. Ini dari daerah pantai ini Pak. Iya, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum Pak Muzakir, Pak Setiawan dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin saya sedikit ingin menanyakan. Yang pertama tadi saya juga di chat menyampaikan bahwa hal ini tentunya kaitan dengan dari sistem ini jelas tentunya harus ada komitmen dari pucuk pimpinan sampai dengan ke paling bawah, saya kira seperti itu. Nah ini barangkali hal ini menjadi tolak ukurnya barangkali Pak dalam rangka pelaksanaan dari sistem di kabupaten kota khususnya atau di daerah seperti itu. Nah kemudian yang kedua Pak berkenaan terkait dengan auditnya itu di Filipina seperti apa barangkali Pak. Itu barangkali yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Baik, silakan Pak Muzakir langsung. Terima kasih Pak Andriawan. Baik, terima kasih Pak. Pak Andriawan. Betul Pak, saya kira faktor komitmen pimpinan ini kalau kita pelajari ya dalam manajemen itu sangat penting. Dan seperti yang tadi kami sampaikan untuk pemberian penghargaan ASN itu diberikan langsung oleh Presiden gitu. Jadi ini sudah komitmen tertinggi Pak. Saya pikir apa namanya yang mencerminkan bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat serius karena Presiden juga hands on dalam isu-isu pengelolaan manajemen talenta ASN ini. Mengenai auditnya Pak, seperti tadi kami sampaikan, CSC itu melakukan audit tiap tahun yang dinilai itu dalam tiap-tiap aspek dalam manajemen talenta. Dan yang sebagai hasilnya adalah bahwa dia bisa merekomendasikan untuk peningkatan bonus istilah mereka sebenarnya. Kalau di kita tungkin gitu ya. Jadi dengan adanya pengelolaan yang bagus, maka akan bisa diberikan peningkatan insentif dari pemerintah pusat. Jadi sekali lagi saya juga setuju bahwa komitmen pimpinan tertinggi itu sangat penting dan di Filipina memang itu dilakukan Pak. Barangkali demikian Pak Andriawan. Jawaban kami Pak, makasih. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak Indrawan, gimana sehat-sehat semua ya di Pangandaran? Alhamdulillah Pak. Muka air lautnya nggak tinggi ya? Alhamdulillah sekarang lagi naik Pak, sampai dengan tanggal perhitungan sih sampai dengan tanggal 22 kalau nggak salah kemarin di. Oh ya, hati-hati ya Pak ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya. Baik, berikutnya Ibu Septiana, silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, Pak siap Bu Iwan. Elda dari Sumedang. Siap Bu, silakan Bu. Oke, suara saya terdengar ya. Baik. Ya, siap, jelas. Terima kasih Pak Muzakir, luar biasa materinya. Sebetulnya saya tadi bertanya di chat room juga Pak, tapi karena pertanyaannya tadi banyak yang sama, jadi saya bertanya yang berbeda ya Pak. Saya mau bertanya terkait dengan ini Pak. Kalau kita lihat di OCSC ini memang jauh lebih maju ya dari Indonesia ya untuk aspek meritokrasinya ya Pak ya, karena memang sudah lebih dari 20 tahun ya Pak mungkin ya. Karena ini memang dibentuk dari Undang-Undang Dasar ya Pak Muzakir tadi sampaikan ya. Jadi sudah berapa tahun ya Pak itu OCSC itu berdiri ya Pak? Lebih Sudah 65 tahun Bu. 65 tahun. 65 tahun. Pak ya. Nah, mungkin terkait dengan ini Pak, untuk saat ini atau mungkin ke depan ya Pak ya, apakah OCSC juga mempunyai strategi untuk terkait dengan flexible workshop, artinya kalau pada saat kita sekarang ini kan sudah setelah COVID ini kan ada flexible workforce management ya Pak ya, semacam bagaimana kita juga mungkin selain kita juga bisa bekerja di mana saja ya, apakah punya juga sistem semacam workforce rotation, seperti itu ya Pak ya. Jadi artinya pemerintah juga lebih fleksibel pada saat mereka
mempekerjakan ASN-nya gitu ya, atau mungkin kalau di sana public service-nya gitu ya terkait dengan hal ini. Nah, kemudian apakah di sana juga membangun yang disebut dengan civil service counseling system, Pak, ya? Karena di kita ini kan sejauh ini mungkin kalau kita counseling tuh ke BKN, mungkin ya ke Kemenpan ya, tapi kan tidak seperti di OCSC ya, yang memang dia punya specifically pekerjaan yang memang fokus ke sana. Mungkin itu Pak Muzakir yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Silakan Pak Muzakir. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Septiana. Mengenai pertanyaannya mengenai flexible working arrangement ini, seperti yang tadi kami sampaikan dalam paparan, memang ini triggernya adalah pandemi COVID, tetapi memang telah muncul kesadaran di pemerintah Filipina bahwa hikmah dari pandemi COVID ini adalah bisa direspon dengan penggunaan teknologi digital. Dan ini kemudian tempat kerja bukan menjadi sesuatu yang absolut, tapi menjadi sesuatu yang sifatnya relatif karena kita bisa menggunakan teknologi digital gitu. Nah, kemudian memang ketika itu CSC sudah mengeluarkan kebijakan mengenai flexible working arrangement. Tapi jujur saya belum mengetahui ini apakah sekarang ini kemudian sudah dilaksanakan ketika pandemi COVID dinilai sudah berakhir, kemudian sekarang ini ada ASN yang WFH misalnya. Jujur saya belum ada datanya Ibu, mungkin nanti akan kami cek. Tapi kebijakan mengenai flexible working arrangement itu sudah ada, dan ketika itu bahkan ada pengurangan hari kerja dan lain sebagainya, dan juga kesadaran untuk menggunakan platform digital untuk bekerja, untuk memberikan kinerja. Kemudian untuk counseling system mungkin sifatnya bukan semacam counseling, tapi apa namanya memberikan feedback kepada CSC mengenai apa persoalan yang dihadapi. Tapi detailnya saya belum ada datanya, Bu. Counseling ini apakah memang kemudian merespon keluhan-keluhan yang sifatnya personal dalam pekerjaan, tapi mekanisme umpan balik ada di dalam manajemen ASN di Filipina. Saya kira demikian Bu Septiana. Makasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Muzakir. Terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Bu Septi. Pak Muzakir, ini dari Sultan kita panggil lagi ya. Siap, siap Pak. Aziz silakan dari Sulawesi Tengah. Sinyalnya sudah membaik Pak Aziz, silakan. Baik, kalau belum silakan Ibu Elda Sumedang, silakan. Pak Elga, Pak. Pak Elga, sorry. Pak Elga, mohon maaf. Silakan Pak Elga. Nah, ya. Siap. Terima kasih Pak Iwan atas kesempatannya. Izin perkenalkan diri Pak Muzakir, saya Elga, Kabupaten Sumedang. Ini mudah-mudahan sinyal saya juga baik ya Pak ya. Izin off-cam saya Pak, mudah-mudahan membagus ini sinyalnya. Ya, ini masih oke Pak, ya silakan. Ya, saya oke ya. Baik, izin Pak. Ya. Tadi diterangkan oleh Pak Muzakir dan disampaikan juga di beberapa penanya bahwa begitu besarnya pengaruh politis terhadap ASN Pak, terhadap civil servant ini. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana di Filipina sendiri, apakah ada koridor khusus peraturan pemerintah misalnya atau komitmen pemerintah seperti apa untuk mengurangi pengaruh politik atas ASN Pak. Terus yang selanjutnya juga ingin saya tahu adalah apakah di Filipina itu seperti di kita Pak, sampai ke kabupaten apa region ya, kalau ada mungkin di luar itu dipilih oleh masyarakat Pak, jadi pejabat politik. Nah itu kaitannya dengan koridor pengamanan tadi, apakah setiap level itu dari pusat, provinsi, kabupaten itu ada Pak, seperti itu. Itu saja mungkin Pak Muzakir, Pak Iwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Elga. Ya, silakan langsung Pak Muzakir.
Baik, terima kasih Pak Elga dari Sumedang ya Pak. Salam Iya, buat Sumedang. Pak Herman ya Pak nanti Pak. Siap, insya Allah Eh, disampaikan Pak. Baik, terima kasih. Jadi betul Pak Elga, di sini pengaruh politik cukup kuat. Tadi kami sebutkan bahwa ini menjadi salah satu tantangan dalam sistem merit di Filipina. Tetapi tadi juga kami sudah sampaikan bahwa CSC sudah melakukan mengeluarkan berbagai kebijakan, utamanya untuk meningkatkan profesionalitas, untuk meningkatkan integritas, dan juga untuk netralitas. Jadi dalam sistem rekrutmen juga benar-benar dijaga betul bahwa ini supaya berjalan secara objektif. Tapi tentu dalam prakteknya intervensi politik ini ya tergantung kepada pejabat yang menangani ketika itu ya, ketika barangkali tekanannya sedemikian kuat ya dia barangkali bisa memberikan konsesi dan lain sebagainya. Tapi intinya tekanan politik ada, tetapi effort untuk membatasi itu juga ada kami melihatnya. Dan yang kedua, pejabat publik yang dipilih di sini tentu presiden, kemudian gubernur, kemudian mayor atau wali kota, kemudian barangay. Barangay itu ya barangkali kayak lebih kecil dari kabupaten, mungkin kayak kecamatan begitu. Dan waktu itu ketika saya baru di sini, saya cukup kaget ketika ada pemilihan barangay itu sampai libur nasional. Saya pikir ada apa gitu. Orang pemilihan cuman tingkat camat kok sampai libur nasional, ternyata memang sangat serius. Jadi sampai cukup keras di sini, sampai bunuh-bunuhan. Yang meninggal itu sampai korbannya 9 orang secara nasional. Jadi di sini pemilihan karena ya itu Pak, karena sudah kayak dikapling-kapling oleh klan-klan keluarga politik gitu. Kayak yang di Gubernur Mindanao itu kan anaknya Duterte gitu, anaknya presiden yang dulu juga Gubernur Mindanao. Yang sekarang Pak Marcos kan Marcos Junior namanya. Dulu bapaknya Marcos Senior kan. Jadi dinasti itu sangat kuat di sini. Jadi tapi untuk tadi sebut Bapak mengenai instansi daerah di sini namanya LGU atau Local Government Units itu ya mereka bekerja secara profesional. Demikian Pak Elga barangkali. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Muzakir, Pak Iwan, atau nuhun waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi siap. wabarakatuh. Terima kasih Pak Elga. Aduh, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini masih banyak Pak yang rasen. Cuman kita kasihan Pak Muzakir nih, udah hampir jam 11 puasa lagi gitu ya. Jadi kita akhiri, tapi sebelumnya barangkali kita akan bacakan summary. Dan Bapak dan Ibu sekalian, nanti setelah summary dan sertifikat mohon di-on-kan gitu ya kameranya, kita akan foto sama-sama lagi. Dan tentu saja bahwa ini untuk dokumentasi kita semua. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, saya persilakan tim summary gitu ya di Astama Talks ini. Silakan Pak Nur Hakim, silakan. Yeah, thank you, Pak Iwan. Can you hear my voice? Okay, go ahead. Yeah. Okay. Let me share screen the summaries. Okay, thank you, Pak Iwan and Pak Muzakir for the opportunity. I'd like to conclude this meeting. First is about the background. The Philippines is one of the countries committed to implementing a merit system in civil service management. This commitment is based on two main factors, as mentioned Pak Muzakir before. Firstly, from historical. In the past, the Philippines has had a long history that made its government want to use a merit system for managing its civil servants. And secondly, this awareness has been internalized constitutionally as a strong foundation for implementing and sustaining a merit-based system and ensuring the integrity and professionalism of civil service management. And then there are several best practice
I can classify first from institutional arrangement in the Philippines. Civil service management is overseen by the Civil Service Commission or TRC with support from institutions such as the development, such as the Development Academic of the Philippines or DAP, and then TST Civil Service Institute or TSI, and then the Career Executive Service Board or TESB. Furthermore, programs implemented support the merit system in Philippines, including executive placement and civil service recruitment, and then as well as other programs tailored to organizational needs, such as digital transformation in the TST. However, there are some challenges in implementing the merit system in Philippines. Include adapting new realities after the pandemic, and then digital transformation, and also political interference, corruption, nepotism, and others. These challenges are similar to those faced in Indonesia, also with an additional challenge being the control mechanism from the central government to the highly local governments, as mentioned by Prof. Yanti and Dr. Idris before, and also other participants who are sharing the same experience. Then I catch some valuable lessons for strengthen meritocracy as we learned from Philippines. Include first is establishing a strong legal framework. It is important for implementing meritocracy in our civil service management, and then enhancing transparency and accountability, then engaging civil society and stakeholders, and as well as promoting a merit-based culture. Last but not least, some critical points to note are, first is CSC in Philippines is prioritizing meritocracy and political neutrality in civil service management, and then adapting to the post-COVID-19 reality challenge, and then both country between Indonesia and Philippines are undergoing in digital transformation. And the last one is collaboration with between institutions is crucial. I think that's all, Mr. Iwan and Mr. Muzakir. I believe this valuable lesson can strengthen the implementation of the merit system in Indonesia now and in the future. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much, Pak Nur Hakim. Thank you so much. Yeah, Pak Nur Hakim is one of the PhD candidate from the University of Indonesia who already summarized our and conclude in our conclusion in our session today. Thank you very much, Pak Nur Hakim. Bapak dan Ibu sekalian, demikian barangkali, dan kita akan memberikan sertifikat dulu. Saya persilakan sertifikat kepada Bapak Muzakir. Terima kasih ya Pak Muzakir, luar biasa Bapak. Terima kasih Pak, luar biasa Pak. Atas nama seluruh partisipan, tepuk tangan semuanya gitu ya, dan sangat luar biasa. Kasih, Pak. Ya, dan next session Pak untuk yang minggu berikutnya. So kita pun kehadiran the speaker from Thailand Pak. This is original Thailand. Kalau Pak Muzakir Manila gitu, tetapi orang Indonesia dari kedutaan. Kalau ini benar-benar orang Thailand Pak di minggu depan. So, Bapak dan Ibu sekalian, mohon juga dicatat gitu ya, dan dialokasikan waktunya, because this is very interesting gitu ya. She is the Vice President Global Chemical, Pak. Kalau di kita sih Pertamina-nya barangkali gitu ya. Dan she also now is a PhD candidate from Mongkut University in Thailand. Jadi mudah-mudahan nanti semua dicatat waktunya untuk minggu depan. Bapak dan Ibu sekalian, oh iya. Ini sedikit gambaran bahwa Saudara Titi Porn ini
akan berbicara bagaimana perkembangan human resource management gitu ya among the Asia and Pacific countries sebetulnya. Jadi dia studi S3-nya adalah membandingkan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia gitu ya, baik di Asia maupun Pasifik. That is very interesting, I think. Pak Muzakir nanti join juga ya untuk Insyaallah, Pak. Miss Insyaallah. Titiporn ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita nyalakan yang terakhir, barangkali sekali lagi kita nyalakan videonya sebelum kita tutup untuk dokumentasi kita semua. Dan semua Bapak dan Ibu sekalian bisa nanti kita akan di-share dan dikirim, termasuk yang summary gitu ya, conclusion tadi yang dari tadi disampaikan oleh Pak Nur Hakim akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Kang Andre silakan pandu. Baik Bapak Ibu, kita akan foto kembali untuk pada kesempatan pada Selamat Talks yang kelima pada pagi hari ini. Dimohon untuk melihat ke arah kamera semuanya. Baik, di sini ada kurang lebih ada 4 slide. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide yang keempat, slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Kang Andre. Terima kasih Pak Iwan, Pak Nur Hakim. Ya, Kang Andre juga terima ini kasih, scholar Bu. dari ini ITB Pak, Institut Teknologi Bandung. Oh, Bapak dan Ibu terima sekalian, kasih. saya haturkan banyak-banyak terima kasih kepada yang telah berpartisipasi, dan kita kalau seumpamanya seperti ini sebetulnya sangat bermanfaat Pak Muzakir gitu ya, kita cari Alhamdulillah, narasumber Pak. barangkali nanti dari Kementerian Luar Negeri Pak, yang Oh, di iya. Hamburg, yang di Ya. Sydney, yang dimanapun juga bisa share di sini untuk bisa seperti Bapak ya. Jadi kita semakin kaya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Muzakir Waalaikumsalam kuat. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih semua. atas undangan Zoom-nya. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Izin live, Pak. Oke. Izin Ya, live, Pak. Makasih, terima Bapak. kasih. Makasih. Pak Idris, sampai ketemu. Pak Dadang, sehat ya Mas? Sehat Ya. selalu, Pak. Ya, sama-sama. Salam. Assalamualaikum. Salam semua ya. Assalamualaikum. Makasih Kang Iwan ya, sukses selalu. Sami-sami ya.